Kasih karunia dan damai sejahtera Allah Bapa kita dan anaknya Tuhan Yesus Kristus menyertai saudara. Amin. Shalom, saudaraku yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Senang bisa menyapa saudara di tempat saudara berada hari ini dalam dimensi yang berbeda, tetapi dalam dunia yang sama. Sebagai insan yang diciptakan untuk Tuhan, sebelum kita melakukan rangkaian aktivitas kita pada hari ini, marilah kita mengawalinya dengan mendengarkan firman Tuhan. Firman Tuhan untuk kita pada hari ini tertulis dalam kitab Yohanes pasal yang ke-15 ayatnya yang ke-15. Demikian pembacaan firman Tuhan. Aku tidak menyebut kamu lagi hamba, sebab hamba tidak tahu apa yang diperbuat oleh tuannya. Tetapi aku menyebut kamu sahabat, karena aku telah memberitahukan kepada kamu segala sesuatu yang telah kudengar dari Bapakku. Demikian pembacaan firman Tuhan. Saudaraku yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, tentu hamba adalah dia yang selalu berada di bawah perintah, yang dimana tanggung jawab dan tugasnya tidak pernah membuat ia menjadi sosok yang lebih dekat kepada yang mempekerjakan dia. Statusnya sebagai hamba akan terus melekat pada dirinya sebagaimana ia melakukan pekerjaannya. Hal inilah yang sedang Yesus Kristus putar dalam diri murid-muridnya, bukan mental seperti seorang hamba atau budak, tetapi apa yang telah diajarkan oleh Yesus Kristus dalam multiplikasi yang jelas itu selama 3 tahun lebih adalah bagian di mana Yesus menyatakan apa yang didengarkan dari Bapa dan menyatakan itu kepada murid-muridnya. Itu menjadi sesuatu hal yang sangat dekat dan tidak akan pernah didapatkan oleh seorang hamba dari tuannya. Ketika seorang hamba bekerja bagi tuannya, tentu ia bekerja sebagaimana itu adalah rutinitas dan tanggung jawabnya, dan mental itu telah melekat dalam dirinya. Rahasia yang dimiliki oleh tuannya tidak akan pernah ia ketahui, karena ia sadar bahwa statusnya hanyalah sebatas hamba. Tetapi sahabat adalah dia yang selalu di mana cerita itu akan terus berlangsung dan tidak diketahui bagaimana waktu itu bisa berjalan dengan cepat, padahal durasinya begitu lama. Karena kita saling bertukar pikiran dengan sahabat kita sedang curhat kepadanya. Rahasia tentang kerajaan sorga dinyatakan Yesus Kristus kepada murid-muridnya. Dan inilah nas harian pada hari ini yang mengatakan bahwa aku tidak menyebut kamu lagi hamba, sebab hamba tidak tahu apa yang diperbuat oleh tuannya. Tetapi aku menyebut kamu sahabat, karena aku telah memberitahukan kepada kamu segala sesuatu yang telah kudengar dari Bapakku. Sebagai seorang pelayan Tuhan, mental yang sedang diubah dalam hal ini adalah tentang perilaku setiap orang yang bekerja itu sebatas rutinitas, tetapi kini menjadi sahabat dalam pekerjaan yang Tuhan telah percayakan, akan membuat kualifikasi yang jelas antara orang yang bekerja dalam keberadaannya sebagai sahabat dengan orang yang bekerja sebagai hamba. Hamba ketika bekerja selalu diukurkan atau bisa saja dikatakan akan menuntut upahnya, tetapi sahabat lebih banyak melakukannya dengan kerelaan hatinya, dengan berkata, bukankah kita sahabat? Mengapa engkau mengukur aku dengan uang? Sehingga sahabat itu membuat seseorang mendedikasikan dirinya untuk sesuatu hal yang lebih baik tanpa menuntut jasa dari apa yang ia kerjakan. Yesus Kristus menyebut murid-muridnya sebagai sahabat. Mengapa demikian? Ini menjadi kedekatan. Rahasia telah disampaikan kepada mereka. Dan inilah hal yang sangat penting bagi saudara. Ketika kita menjadi sahabat-sahabat Allah, maka kita akan mengerti bagaimana hati Tuhan yang sebenarnya. Mengapa hati Tuhan itu terkadang tidak bisa kita pahami. Bahkan firman yang telah kita dengarkan ini tidak bisa kita mengerti, karena kita bukan sebagai sahabat. Sahabat akan tahu rahasia. Jika saudara memiliki sahabat,
saudara akan menyampaikan suatu rahasia yang tidak boleh diketahui orang lain. Saudara mempercayakan rahasia itu karena dia adalah sahabat saudara. Dan kini, di dalam Kristus kita mengerti bahwa rahasia tentang kerajaan Allah telah dibukakan di dalam Kristus. Kristuslah yang menjadi sobat kita. Di dalam Kristuslah kita telah dimerdekakan. Ia tidak menghakimi kita. Dia sebagai sahabat yang membawa kita kepada jalan dan kebenaran dan hidup. Dan dialah Tuhan dan Juru Selamat kita. Tuhan Yesus memberkati, kita berdoa. Ya Tuhan, kami bersyukur atas berkat-Mu. Terima kasih Bapa. Engkau telah memberikan kami roh sebagai anak, bukan sebatas hamba. Engkau telah mencukupkan kami dalam anugerah-Mu. Engkau telah membuat kami semakin mengerti tentang rahasia kerajaan surga. Di dalam Kristuslah kami mengerti betapa Engkau sangat mengasihi kami. Terima kasih Bapa, Engkau telah hadir bersama-sama dengan kami, dan kami menyerahkan hidup kami melayani-Mu dalam nafas hidup yang Tuhan masih percayakan ini, sehingga Engkau semakin dipermuliakan. Terimalah doa dan pujian kami Bapa dalam Yesus. Kami telah berdoa dan mengucap syukur. Anugerah Tuhan kita Yesus Kristus, kasih setia Allah Bapa, dan persekutuan Roh Kudus menyertai saudara. Amin. Tuhan Yesus memberkati.